Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan terhindar dari virus dan penyakit apapun. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Benvika Fidan Facilita, NIM 55, Tira Retno Palupi, NIM 42, dan Muhammad Dafa Ayasi, NIM 40. Di sini kami akan menyampaikan tentang teori kepemimpinan dan tugas kepala sekolah yang merupakan materi dari manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Arif Sumbodo MPD dan terdiri dari 3 subpokok materi, yakni yang pertama ada teori kepemimpinan, yang kedua ada pengertian kepala sekolah, dan 3 ada tugas kepala sekolah. Dan kemudian subpokok yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri tentang teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang pertama disampaikan oleh Wahab, yang berjudul bukunya itu adalah Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan, yang dipublish atau diterbitkan tahun 2008, yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah sebagai kemampuan atau kesiapan seseorang untuk dapat menggerakkan, untuk dapat mempengaruhi, untuk dapat mendorong bila perlu itu secara paksa gitu, untuk seseorang dapat menerima pengaruh dari pemimpinnya, dan kemudian selanjutnya berbuat sesuatu untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Tujuan di sini adalah tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau kelompok tersebut. Yang kedua ada teori kependidikan menurut David dan Frank, yang bukunya itu dipublish tahun 2006, yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah suatu keahlian atau kemampuan untuk dapat membantu kelompok mencapai tujuannya dan juga menjaga kerjasama yang efektif antar anggota gitu. Jadi tidak banyak berbeda ya dengan pendapat dari Wahab tadi. Dan kita bisa membayangkan apabila kerjasama itu tidak terjadi secara efektif, maka kelompok tersebut tidak dapat mencapai tujuannya dengan baik, dan hal ini merupakan tanggung jawab dari pemimpin. Yang ketiga ada teori kepemimpinan menurut Baron Benis dalam bukunya yang berjudul The End of Leadership, yang dinyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif itu tidak dapat tercapai tanpa inklusif atau ketercakupan atau keterikutsertaan penuh, inisiatif, dan juga kerjasama karyawan yang baik gitu. Dengan kata lain, seorang pemimpin itu tidak dapat menjadi pemimpin yang hebat tanpa pengikut yang mau mengikuti instruksi atau perintah dari pemimpin. Kemudian selanjutnya subpokok tentang pengertian kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Triraras Retno Palupi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kepala sekolah. Menurut Permendiknas nomor 19 tahun 2007, kepala sekolah merupakan pemimpin yang memiliki kemampuan memimpin, yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dikuasai, dihayati, dan diwujudkan untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya sesuai standar pengelolaan satuan pendidikan. Lalu menurut Permendiknas nomor 28 tahun 2010, kepala sekolah merupakan guru yang diberikan tugas tambahan untuk dengan kompetensi pengetahuan, sikap keterampilan kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Dari semua ini dapat kita simpulkan bahwa kepala sekolah merupakan guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah karena memiliki kemampuan memimpin, yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya. Tugas kepala sekolah. Menurut Permendiknas nomor 19 tahun 2007 yang memuat tentang tugas pokok kepala sekolah, diantaranya 1.
menjabarkan visi ke dalam misi target mutu. Yang kedua, merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai. Yang ketiga, menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah. Yang keempat, membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu. Kelima, bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah. Yang keenam, melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting di sekolah. Yang ketujuh, berkomunikasi menciptakan dukungan intensif dari orang tua siswa dan masyarakat. 8. Menjaga, meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik. Yang kesembilan, menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. 10. Bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum. 11. Merumuskan program supervisi serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah. Yang ke-12, meningkatkan mutu pendidikan. 13. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 14. Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dapat dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah. Yang ke-15, membina dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif, proses belajar mengajar peserta didik, dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga pendidikan. Yang ke-16, menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efektif, dan efisien. Yang ke-17, menjalin kerjasama dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Ke-18, memberi contoh teladan dan tindakan yang bertanggung jawab. Yang terakhir, mendelegasikan tugas kepada wakil kepala sekolah sesuai bidangnya.